Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Monggo kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi umur yang mana setiap umur yang Allah berikan kepada kita ini hakikatnya kesempatan yang besar dari Allah agar kita meninggikan derajat kita di surga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman qala umruhu wa hasuna amaluhu." Sangat beruntunglah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini termasuk nikmat yang sangat besar. Ini adalah nikmat umur. Diberi nikmat umur, ini berarti diberi kesempatan yang sangat-sangat berharga. Diberi kesempatan yang sangat-sangat berharga. Yang mana sebentar saja umur ini kita gunakan untuk kebaikan, maka sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja kita membaca tasbihat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya beberapa detik. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan, zikir seperti ini misalnya, maka akan sangat-sangat besar nilainya. Bahkan dikatakan akan ditanamkan satu pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal berapa detik saja. Maka begitu berharganya nikmat yang namanya waktu. Nikmat yang namanya waktu. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran hanya beberapa menit saja sudah kita baca beberapa ayat, beberapa surat yang mana hitungan pahalanya per huruf hanya modal berapa menit saja. Maka sore hari ini marilah kita sama-sama menggunakannya dengan kebaikan sehingga waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini akan lebih-lebih lagi berharga
apabila kita gunakan untuk kebaikan, di antaranya untuk menambah pengetahuan kita, meningkatkan ilmu yang kita ketahui, atau mengulang-ulang ilmu yang sudah kita ketahui. Maka dikatakan dalam hadis, barang siapa yang datang menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi, bahkan para malaikat menghantarkan sayap-sayapnya untuk menaungi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan cucurkan rahmat, akan turunkan sakinah atau ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut nama kita di hadapan majelisnya para malaikat. Bahkan para malaikat yang makhluk-makhluk yang selalu taat pada Allah, yang selalu mendoakan kita ampunan, rahmat, yaitu para malaikat, akan mengerumuni majelis-majelis ilmu sampai ke arusnya Allah SWT. Alangkah besar nilainya majelis ilmu. Maka marilah kita gunakan mungkin beberapa menit, sekitar 20 menit atau lebih waktu menjelang buka ini untuk 1-2 hadis kita bacakan, kita dengarkan, yang mana intinya kita amalkan dan kita sampaikan. Karena ilmu ini baru kita pelajari sudah mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat. Apalagi kalau kita amalkan, maka akan semakin mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita teruskan hadis-hadis yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu mengenai fadilah-fadilah amal, di antaranya wudu dengan menyempurnakan wudu. Karena amalan-amalan ini kelihatannya mudah, ringan, tapi tiap hari kita amalkan. Dan kalau amalan tiap hari kita amalkan, kita harus tahu nilainya. Kalau kita tidak tahu nilainya, maka akan kita mudah meninggalkan. Tapi sebaliknya, apabila amalan-amalan ini kita tahu nilainya, maka akan kita pegang teguh. Kita usahakan dengan sepenuh hati, bukan hanya karena supaya dilihat orang, tetapi karena begitu besarnya penghargaan Allah SWT terhadap amalan-amalan yang kita amalkan. Dan di sini kita teruskan dengan beberapa fadilah sholat, di antaranya yaitu sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma satemene kawitane perkara yung guru kang den tingali fi ing dalem min amalil abdi saking kaamalan kawulane sakabehane Allah yaumal qiyamati ing dina kiamat iku as-sholatu sholat. Fa in wujidat mongkolamun tinemu apa sholat tamatan hale sempurna, kubilat mongko den tampa menuju saking abad atau kaula mau apa sholat kang den lakoni. Wasairu amalihi lan sakabehane amale abad. Wa in wujidat lan lamun tinemu
apa salat naqisatan hali kurang ruddat mongko den tolak apa salat alaihi atase abad wa sairu amalihi lan sekabihan amali. Dalam hadis yang pendek ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita bahwa amalan seorang mukmin setelah dia iman ini yang paling utama adalah sholat. Amalan seorang hamba atau seorang mukmin setelah dia beriman adalah sholat. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa perkara amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti yang akan dilihat. Dalam hadis lain disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu. Amalan pertama seorang hamba yang dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Maka ini nomor satu kan sholat setelah iman. Kalau iman ini mulai dikubur, ini sudah mulai ada pertanyaan. Belum hari kiamat dikubur ini sudah ada pertanyaan. Ini pertanyaan iman. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ujian bagaimana iman kita diterima atau tidak. Dan ini kuncinya yang menjawab adalah iman kita. Kalau hati kita, iman kita ini sahih, lurus, maka dikubur ini akan sangat mudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman tersebut. Tapi kalau iman kita ini rusak, iman kita ini lemah, maka dikatakan ya kesulitan pula dalam menjawab pertanyaan sebelum hari kiamat. Ini iman sudah dipertanyakan. Dan nanti pada hari kiamat ini pertanyaannya yang pertama amalan. Dan amalan yang pertama kali ditanyakan atau dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana sempurna sholat kita, semakin kita menyempurnakan syarat rukunnya sholat, maka semakin banyak atau besar kemungkinan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum melihat amalan yang lain, pertama kali dinilai sholat. Fa in wujidat tama qubilat minhu wa sairu amal. Kalau sholatnya ini sudah sempurna, dia menjaga syarat rukunnya, bahkan cara mengerjakannya dengan berjamaah, dengan khusyuk, maka sholat tersebut akan diterima dan seluruh amalannya pun akan dimudahkan untuk diterima, termasuk puasanya, termasuk zakat dan lain sebagainya. Tapi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Kalau sholat saja sudah diremehkan, sholat saja sudah tidak sempurna, kadang dikerjakan, kadang tidak, dikerjakan asal-asalan, kadang tidak pada waktunya, atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat seperti ini sangat buruk, bahkan akan menjalar kepada amalan-amalan lainnya, amalan puasanya, amalan zikirnya, ini akan sulit juga untuk diterima.
Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sholat itu seakan jadi kain yang buruk akan dilemparkan ke muka orang yang mengerjakan. Ini kalau kita anggap enteng masalah sholat, maka penting katakan oleh baginda Nabi, man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang menganggap sholat ini remeh biasa, man hanat alaihi sholat biasa, sholat dari dulu ya begini, fahuwa indallahi ahwan, maka dia di sisi Allah lebih hina lagi, maksudnya lebih tidak berharga lagi. Maka bisa disimpulkan harga kita di sisi Allah ini menurut harga sholat menurut pandangan kita. Kalau kita anggap sholat ini perkara yang penting, berarti kita juga orang penting di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita anggap sholat ini biasa saja, bahkan bisa kita kerjakan semau kita, nah, berarti kita ini juga bukan orang penting di sisi Allah SWT. Maka bagaimana tiap hari, tiap waktu kita semakin menjalankan sholat ini dengan sungguh-sungguh sempurna, syarat rukunnya yang telah kita pelajari dan caranya berjamaah, khususnya sholat 5 waktu. Ditambah lagi supaya sholat kita semakin sempurna, kita jalankan sholat sunnah. Karena dikatakan barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah dengan sungguh-sungguh, maka tandanya dia akan bisa menjaga sholat fardunya. Tapi kalau dia sudah mulai meninggalkan sholat sunnah, ini semakin lama semakin akan memudahkan dia untuk mengulur-ngulur bahkan meninggalkan sholat fardunya. Maka kita teruskan dengan diantara hadis-hadis baginda Nabi yang menerangkan tentang sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri utawi rong rakaat fajar, tegese rong rakaat salat sunnah sadurunge subuh, iku khairun luwih bagus minat dunya saking dunya, wa lan obawai fiha kang tetep ing dalem dunya. Dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih besar, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kita sudah lihat sebagian kecil dari dunia, kita sudah lihat. Itu baru sebagian kecil yang kita lihat secara langsung maupun lewat media sosial, lewat TV, lewat HP. Ini baru sebagian kecil yang kita lihat. Berapa itu nilainya? Entah berapa triliun atau ribuan triliun, nggak tahu. Kita menghitung saja nggak bisa. Dan itu masih kalah harganya dibanding 2 rakaat sholat sebelum subuh di sisi Allah SWT. Dan kita nggak bisa ini membantahnya, karena ini sabda baginda Rasulullah SAW yang langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu.
apa yang disabdakan Nabi itu 100% benar adanya. Maka apakah bisa dibayangkan lebih baik daripada dunia beserta isinya? Yang dunia isinya luar biasa, kelihatannya sangat besar menurut pandangan kita, tetapi dunia beserta seisinya ini kalau dibanding dengan akhirat ini sangat kecil. Oleh karena itu begitu besarnya pahala ini tidak diberikan di dunia ini. Kita beramal agama, sholat sunnah, ini akan diberi pahalanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan di dunia ini enggak ada tempatnya. Tidak muat. Baru 2 rakaat sudah lebih berharga dari dunia seisinya. Bagaimana nanti kalau sholat subuhnya? Bagaimana sholat zuhurnya dan seterusnya? Mau ditempatkan di mana? Tidak ada tempat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala kita beramal ini disimpan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, tidak ada batasnya. Bahkan semiskin-miskinnya ahli surga ini akan mendapatkan semiskin-miskinnya paling rendahnya ahli surga akan mempunyai kekuasaan luas surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka tidak bisa kita bayangkan nilainya di sisi Allah SWT. 2 rakaat sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ini jangan kita tinggalkan. Bahkan baginda Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini salat rawatib yang sangat dipentingkan baginda Nabi. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala al-mustawsid Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuhafidhu ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu alaihi. Man utawi sabane wong iku yuhafidhu jaga sapa man ala 4 raka'atin ing atase nglakoni salat sunah 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur wa 4 lan 4 rakaat pada ing dalam sawise salat zuhur harramahu mongko ngaramake ing man sinten Allah ala hari ing atase neraka. Dalam hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang selalu menjaga, mengamalkan dan menjaga istiqomah sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat juga, ini boleh dikerjakan 2 rakaat atau langsung 4 rakaat. Maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala badannya ini tidak akan tersentuh api neraka. Kebal dari api neraka. Kalau kita istiqomahkan mengerjakan 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat salat sunnah sesudah zuhur. Minimalnya 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ini. Sebagian hadis menjelaskannya seperti itu. Untuk sempurnanya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Begitu juga dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, man utawi sabane wong iku salat sapa man ba'dal maghribi dalam sawise maghrib 6 rakaatin ing 6 rakaat lam yatakallam kang ora guneman sapa man fima ing dalam wektu bainahunna ing dalam antarane 6 rakaat mau
bisuin kelawan kunjungan Allah adalna mongko salat 6 rakaat mau madani bi ibadati sintai asrata syaratan kelawan ibadah 12 tahun. Wa ghufirat lan den sepura apa dunubuhu dosane man wa ing kanat senajan ana apa dosa iku misla zalatil bahri saakehe atau sepadane akehe untuke sepuluh. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, tentunya dikerjakan 2 rakaat, yang mana dia tidak berbicara keburukan di antaranya, ya boleh secara langsung ataupun nanti dijeda, yang penting tidak bicara yang kejelekan atau bicara yang sia-sia, maka sholat rakaat hanya kelihatannya 6 rakaat setelah maghrib tadi, ini akan menyamai pahalanya seperti pahala 12 tahun. 12 tahun. Hanya 6 rakaat nilainya 12 tahun. Kalau dikerjakan, dan dosa orang yang mengerjakan akan dihapus oleh Allah SWT walaupun dosanya itu sebanyak di lautan. Di lautan berapa banyak? Tidak bisa terkira, tidak bisa terhitung. Itulah walaupun dosanya banyak, kalau kita imbangi dengan amal perbuatan sesuai anjuran baginda Nabi, maka mudah bagi Allah SWT untuk mengampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Di antara terampuninya dosa, selain kita membaca istighfar dan taubat, diantaranya juga menjalankan perkara-perkara sunnah atau perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Diantaranya ini 6 rakaat sholat sunnah setelah maghrib sampai isya. Atau dikatakan ada yang mengatakan sholat awwabin. Kita teruskan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya al-akhirah fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'adri lailatul qadr. Waqala lahu sidna Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabani wa iku shalla salat subuh al-isya ing salat isya al-akhirah akhir dari salat isya fi jama'atin ing dalam jamaah wa shallalan salat sopaman 4 raka'atin ing 4 rakaat qabla ayyahuja ing dalam satu demikian tohatu sopaman minal masjid saking masjid kana mangko ono apa salat mau iku ka'adri lailatul qadri kaya pahalane ibadah malam Lailatul Qadar. Dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, kemudian setelah itu sholat ba'diyah 4 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Maka penting ini sholat rawatib, ini dikatakan qobliyah ba'diyah, ini sholat rawatib. Ini dikerjakan baik di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Maka setelah isya sebelum tarawih kita sholat ba'diyah dulu 2 rakaat, minimal 4 rakaat lebih bagus.
Wa qala lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tamassadani Allah iku witrun ganjil yuhibbu kang demen sinten Allah al-witra ing ganjil. Wa man utai sapane wong iku lam witir ora nglakoni salat witir sapa man falaisa mangka ora ana sapa man iku mina saking golongan kita. Terakhir ini salat witir. Salat witir ini juga dikerjakan di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Yang penting ganjil, boleh 1, minimal sempurnanya 3, boleh 5, 7, 9, paling banyak 11. Maka baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan cinta kepada perkara yang ganjil, maka sholatlah sholat ganjil, yaitu sholat witir. Barang siapa yang tidak witir dengan sengaja, maka bukan termasuk golongan kami. Inilah pentingnya sholat-sholat sunnah. Maka marilah pengetahuan yang kita ketahui ini kita niat untuk mengamalkan. Kalau tahu, sudah dari dulu tahu, tapi istiqomah mungkin kadang kita belum istiqomah. Maka kita niatkan mulai hari ini kita istiqomahkan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Marilah menjelang buka ini kita doa kepada Allah SWT, semoga semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah SWT. Astagfirullahaladzim, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa fi'lin wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa fi'lin wa amal. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna li lailatul qadar. Allahumma ij'alna mimman qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'al Ramadana hadha fatihan lana khair wa lisa'ilil muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah nasta'in. Sekian apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.